cloud. Baik, jadi untuk pertemuan yang kedua ini masih bagian dari overview ya teman-teman. Ya, ini mengenai struktur sistem komputer sebagaimana yang sudah tak share di RPS ya. Itu masih bagian overview. Nanti minggu depan, Jumat depan sudah mulai teman-teman yang presentasi ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang tugas yang buat presentasi tiap kelompok itu nanti bisa kita bahas di belakang ya teman-teman ya. Baik, biar nggak lama-lama, jadi langsung aja tak lanjut. Sebelum kelas kita mulai, marilah kita berdoa. Yang pertama, berdoa, bersyukur masih diberi kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu. Yang kedua, berdoa, semoga ilmu yang didapat hari ini dapat mudah diserap dengan tetap menjaga attitude atau sopan santun. Kemudian yang ketiga, berdoa semoga bisa menyelesaikan pendidikan ini, ya teman-teman khususnya, tepat waktu dan di waktu yang tepat. Kalau bisa teman-teman, angkatan pertama ini sudah planning 7 semester ya kalau bisa. Pol-pol lambat-lambatnya maksimal 8 semester lah ya. Maksimal lagi mepet ya wis maksimal pol 9 lah, jangan lama-lama ya biar nggak bayar-bayar balik-balik ya. Seperti itu. Jadi berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Amin. Amin ya. Terutama poin yang ketiga semoga lulus tepat waktu ya. Amin. Oke. Amin. Mengenai kembali ke materi mengenai jenis sistem operasi ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya, bahwa ada beberapa jenis sistem operasi. Salah satunya adalah Unix. Unix ini ya, ini kelebihannya, keistimewaannya, nggak perlu tak bahas secara detail ya, nanti bisa teman-teman baca dan cari di YouTube sendiri. Yang jelas Unix itu salah satu sistem operasi yang enggak familiar ya di kita, karena memang yang menggunakan itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Jarang kalau misalkan kayak user biasa kayak kita gini menggunakan Unix dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau Linux masih lumayan, Linux masih user friendly-nya masih cukup ya. Kita beberapa ada yang sudah pakai Linux seperti itu. Nah, ini jenis-jenis Linux-nya tak singgung sekilas aja. Kemudian ada DOS. DOS ini saya dan sampean nggak menangi ya, kayak JMD gitu. Nah, ini versi-versinya seperti itu. Kemudian Windows. Nah, teman-teman ini Windows sudah eranya teman-teman. Sampai sekarang ini masih sampai yang XP ya. Cuman ini sudah ada versi yang lebih lengkapnya lagi, ada Windows 1, kemudian Windows 3.1 tahun 85 ya, dan seterusnya sampai dengan Windows 10 yang saat ini teman-teman mungkin sudah pakai Windows 10 ya, karena Windows 7 sudah mulai expired seperti itu. Oke, Windows teman-teman sudah pada paham semua. Kemudian ada Macintosh. Nah, Macintosh ini adalah di bawah perusahaan Apple Corporation, Apple Incorporation ya. Nah, ini beberapa teman-teman sudah pakai Macintosh ya. Kemudian ada OS2. OS2 ini nggak begitu familiar juga di kita. Ini dikembangkan oleh IBM sama Microsoft. Tampilannya itu hampir sama kayak ini loh, kayak Windows zaman dulu saya di bawah 95, di bawah XP ya. Saya ini masih menangi nih 95 ini masih pernah ya hampir-hampir kayak 95 gitu tampilannya. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube ya, masih jadul. Kemudian nah ini ada istilahnya batch system ya dalam sistem operasi. Nah, batch system itu apa? Suatu perintah yang dikumpulkan ya. Nah, ini deskripsinya seperti ini dan dijalankan secara berkelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain akan dijalankan. Nah, jadi di sistem operasi itu nanti di bagian belakang nanti akan ada kayak semacam bagian-bagian ya. Jadi ini selesai dikerjakan dengan ini. Ada banyak istilah di sistem operasi, ada batch system.
Ya, dari kata batch ya. Batch itu kan gelombang, semacam gelombang. Kalau batch 1 selesai, kan misalkan dibuka besok, batch 1 sampai ditutup, kemudian baru dibuka lagi kalau ada batch 2 dan seterusnya, semacam itu. Kemudian batch system, nah ini ada multi programming, ada multi processing ya. Nah ini multi programming dan multi processing ini teman-teman ini bisa ya, dan memang ada kayak multi programming dalam satu kelompok itu ada beberapa aplikasi atau program yang bisa dijalankan ya. Nah, tentu nanti yang mengatur mana yang dikerjakan dulu, mana yang diprioritaskan itu yang mengatur adalah bagian ini sistem operasi teman-teman ya. Kemudian ada multi processing. Jadi kalau teman-teman dulu di AORCOM atau di analisis di mata kuliah desain manajemen jaringan itu kan ada semacam beberapa topologi jaringan ya. Jadi komputer-komputer membentuk suatu topologi jaringan. Nah, itu nanti bisa terjadi multi processing, teman-teman. Bahkan dalam satu PC pun juga mungkin ya. Nah, itu ada 2 CPU, ada 2 ya, kalau dalam analoginya dalam topologi jaringan itu ada beberapa komputer, tapi pusat servernya ada 1 yang misalkan aplikasinya diakses dari 1. Tapi dia diakses dari 2 CPU yang berbeda. Nah, tapi OS-nya 1 misalkan seperti itu. Nah, itu namanya multi processing. Kemudian time sharing system ya. Time sharing system metode di mana banyak pengguna dapat melakukan processing dalam satu komputer dalam waktu yang bersamaan ya, kayak tadi misalkan topologi star atau topologi apa ya, seperti itu nanti bisa teman-teman cek lagi di jaringan seperti itu. Kemudian real time system, ada istilahnya real time system ya, sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jika komputasi ternyata belum selesai, maka sistem dianggap gagal ya. Gagal melakukan tugasnya. Artinya kalau gagal ya failed error, keluar error seperti itu. Kemudian mulai lagi dari awal semacam itu. Oke, ada yang ngechat. Sebentar tak cek dulu ya. Pak, saya masih belum bisa scan. Oke, izin ke kamar mandi. Oke, silahkan yang mau ke kamar mandi Mas Yuko. Jangan lama-lama ya ke kamar mandinya, nanti nggak keluar-keluar, jangan-jangan ya. Oke, gitu ya Mas Yuko ya. Lanjut. Ada multi programming, nah ini yang tadi ya, di mana perintah ya dialokasikan ya penjadwalan. Oke, nanti bisa dibaca teman-teman sendiri ya. Kemudian ada multitasking. Ya. Kalau multitasking ini, multitasking itu beberapa aplikasi, beberapa tugas ya, beberapa pekerjaan itu dijalankan secara bersamaan dan komputer itu mampu melakukan hal itu ya teman-teman. Baik, untuk multitasking ini ada demo videonya, tak tunjukin ya sekilas ya teman-teman. Demo videonya multitasking. Oke. Kelihatan semua teman-teman? Enggak kelihatan ya? Kelihatan apa enggak? Enggak ya? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Baik, sharingnya berarti. Sharing screen. Oh, ini aja. Multitasking. Ini. Saya nyoba ngerekam sendiri ya. Ternyata
apa yang tak share itu nggak kelihatan di ininya apa di video yang tak jelasin seperti itu. Jadi makanya tak pastikan ke teman-teman. Oke, ada operasi sistem komputer, kemudian struktur input-output, struktur storage, penyimpanan ya, kemudian proteksi hardware. Nah ini struktur sistem komputer. Mungkin teman-teman yang sudah ngambil mata kuliah yang ngambil kuliah AORCOM sudah ya, sudah belajar ya sedikit banyak tentang struktur di sistem komputer ya. Sudah, Pak. Okay. Baik, jadi tak singgung-singgung saja. Ini arsitektur komputer seperti ini, teman-teman sudah pada tahu ya. Oke, jadi ini ada CPU, kemudian disambungkan ini dengan katakan dengan kabel, dihubungkan seperti itu ya. Ada disk controllernya, ada disknya, kemudian kalau misalkan ke printer ya, nanti ada controllernya juga. Masing-masing device ini punya controller masing-masing. Gambarannya seperti itu ya teman-teman. Oke, operasi sistem komputer seperti ini teman-teman. Jadi CPU device dan input output dapat beroperasi secara bersamaan, secara concurrent ya. Hal ini untuk mengefisienkan pemakaian CPU. Kemudian semua request ke input output dikendalikan oleh input output sistem. Jadi kayak misalkan teman-teman masukkan device dari DVD, USB dan seterusnya juga ada kontrol, ada sistemnya sendiri ya teman-teman. Setiap device mendapatkan controller yang mengendalikan device tertentu. Misalkan video display, video card, video display ya, menampilkan video, kemudian ini kontrolernya adalah video card. Disk misalkan disk ini disk controller dan seterusnya ya teman-teman. Nah, gambarannya seperti itu. Setiap device controller mempunyai local buffer ya, mempunyai tempat untuk memproses sendiri gitu loh. Makanya kadang kan kita masukkan flash disk kan nggak langsung di undetect gitu ya. Jadi kayak ada processingnya sendiri ya, semacam itu. Masing-masing sistem itu jadi dimasuk di input output sistem itu. Kemudian CPU memindahkan data dari atau ke memori atau dari local buffer. Setelah itu controller akan mengirimkan data dari buffer ke device. Jalannya semacam itu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana mekanisme input output supaya CPU dapat melakukan switch dari satu job ke job lain? Nah, semacam itu ya teman-teman. Jadi bagaimana mekanismenya ya kayak itu tadi, dari device satu ke device yang lain itu melalui local buffer dan juga controllernya itu. Ilustrasinya gini, instruksi CPU dalam masuk dalam antrian seperti itu beberapa detik, kemudian nanti akan dilakukan operasi read or write. Jadi dibaca dulu, makanya itu kadang kan ada loading semacam itu ya teman-teman. Kemudian rasio CPU ribuan kali lebih cepat dari operasi ya, mesti aja kan di CPU kan ada otaknya juga ya, ada banyak perangkat di situ. Jika CPU harus menunggu atau idle sampai data transfer selesai, maka utilisasi CPU sangat rendah, lebih kecil dari 1%. Solusinya apa? Operasi CPU dan harus overlap ya, concurrent misalkan. Kalau misalkan ada antrian tadi ya, secara bersamaan CPU dapat menjalankan beberapa input-output device secara bersamaan. Misalkan teman-teman masukkan flash disk sama masukkan DVD misalkan, secara bersamaan mereka bisa bekerja, cuma kadang ya lebih lama karena kan memang over ya. Seperti itu. CPU tidak menunggu sampai operasi input-output selesai, tapi melanjutkan tugas yang lain karena memang sudah ada kontrolernya masing-masing tadi. User request input-output. Nah ini. Jadi struktur input-outputnya. Kayak gini ya teman-teman. Setelah input-output dimulai, kontrol kembali ke user program jika operasi input telah selesai. Kembali lagi seperti itu, kembali ke normal lagi, kembali ke ini lagi seperti itu teman-teman.
Baik, ini nanti bisa dibaca sendiri, teman-teman. Nah, ini untuk metode input output, teman-teman. Jadi input output itu device-nya itu enggak hanya dari device hardware, teman-teman ya. Bisa juga dari device software, misalkan. Nah, ini ada sinkronus dan asinkronus. Teman-teman tahu ya istilah sinkronus ya. Ini di programming juga sering disebut ya istilah sinkronus ini. Sinkronus ini dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu, ya. Jadi misalkan misalkan saya ngajar gini ya ke teman-teman, ini langsung ya, ini langsung semuanya dengerin, langsung semua bisa ngerespon seperti itu sinkronus. Tapi kalau asinkronus itu sebaliknya. Jadi misalkan tugasnya saya kirim ke e-learning, ada yang download sekarang, ada yang download nanti, ada yang tugas pun juga gitu, ada yang ngumpulkan sekarang, ada yang ngumpulkan nanti. Nah, itu asinkronus. Jadi asinkronus ini biasanya di bagian interrupt ini yang kayak halangannya ya, teman-teman. Ini agak resiko mengalami gangguannya lebih besar, teman-teman. Jadi user misalkan sinkronus ya, user mengajukan satu diproses sampai dengan selesai, ya kan. Kemudian waiting, setelah selesai baru nanti diproses lagi. Tapi kalau asinkronus ini bisa datangnya ini ya nggak menentu gitu loh. Jadi ini sedang jalan, sedang diajukan, sedang di request-kan ya masuk. Kemudian ternyata di sisi lain dia juga lagi proses yang lain. Misalkan saya lagi cek email ya kan, ternyata ada email yang masuk seperti itu. Dan kadang email yang masuk itu nggak langsung notifikasinya masuk, tapi nunggu di refresh dulu, nunggu di apa dulu, karena memang tidak secara bersamaan tadi. Tidak tidak dilakukan satu layer gitu ya, satu tatap muka semacam itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Iya, baik. Jadi emang gini ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, tak lanjut ya. Tak lanjut struktur storage ya. Struktur storage. Nah, ini ada main memory. Main memory ini biasanya di dalam CPU ya bawaannya main memory. Ini kalau menurut teman-teman main memory ini yang mana? Ada yang tahu main memory itu yang mana? Ayo, barangkali teman-teman ada yang ini tahu. Ada yang tahu main memory itu yang mana? Mohon maaf Pak, main memori itu RAM kan Pak? Iya, benar. Jadi main memory ini RAM. Siapa tadi yang jawab? Mas Revin ya? Iya Pak, saya Pak. Baik, jadi main memory itu RAM ya teman-teman. Jadi dia setelah selesai prosesnya, jadi bisa di refresh, bisa di macam-macam ya. Itu main memory. Jadi dia hanya diakses dalam waktu tertentu saja ya, tidak nyimpan secara permanen seperti itu ya. Kemudian ada secondary storage. Ada yang tahu secondary storage ini yang mana? Hard disk, SSD, flash disk. Iya, baik. Good. Jadi secondary storage ini ya kayak hard disk. Benar kata teman-teman ya. Ini yang bisa nyimpen sejarah permanen dan kapasitasnya lebih besar seperti itu. Kemudian magnetic disk. Ada yang tahu? Magnetic disk. Kayak DVD itu Pak. Disket Pak. Disket Pak. Iya, semacam itu. Jadi
Sebenarnya hard disk pun juga nanti kan ada ini, ada apa? Ada demonya nanti di sini. Sebenarnya disket sampean. Hard disk itu di dalamnya itu bentuknya piringan ya teman-teman. Magnetic disk itu ya yang sesuatu yang disk yang masih menggunakan apa kayak ada daya tarik magnet. Karena kan magnet itu kan juga elektro banget ya. Jadi data-data kayak daya tarik nanti ada piringan sama ininya nanti semacam itu ya, sama yang bacanya untuk bacanya itu. Oke teman-teman sudah pada paham ya. Ini kalau di head disk ya, di hard disk biasanya ya, semacam piringan gini. Makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman pakai hard disk ya, kadang kan ada istilahnya bad sector ya kan, ada istilahnya hard disknya error, kemudian hard disknya rusak ya. Sekarang ada generasi hard disk yang baru yang namanya SSD ya teman-teman. Nah itu lebih katanya lebih cepat. Saya soalnya masih menggunakan hard disk versi yang lama. Barangkali teman-teman sudah Memang menggunakan. cepat sih Pak, memang cepat sih Pak. Saya pakai soalnya. Siapa tadi yang bilang? Mas Revin ya? Iya Pak, saya sendiri. Oh ya memang lebih cepat Mas ya. Iya, untuk booting Windows saja kalau hard disk normal mungkin butuh waktu ada 30 detik lebih kan Pak. Itu dengan SSD itu bisa 30 detik atau 15 detik mungkin. Oh Dari gitu. nyala sampai ke desktop, dari mati sampai ke desktop. Iya, baik-baik. Terima kasih Mas Revin atas pencerahannya ya. Jadi ini kayak gini, kayak piringan gini. Nah ini demonya ini hard disk versi yang lama ya teman-teman. Nonton YouTube lagi ya nggak apa-apa ya, biar teman-teman juga bisa bayangin juga ya. Oke? Baik. Nggak hadir ya Mas Haris ya? Tadi